Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi peran teknologi informasi dalam transformasi masyarakat modern dalam mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. PowerPoint ini membahas bagaimana teknologi informasi telah membentuk ulang masyarakat modern dari cara kita berkomunikasi hingga tantangan yang dihadapinya. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri dan beberapa anggota saya yang bernama Muhammad Saleh Salahuddin dan Kamila Himatul Ulia dan dosen pengampu Dr. Insinyur Dwi Prasetyo Sarjana Komputer Magister Sistem Informasi dari program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan ridhonya. Makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, baik dari aspek maupun kuantitas materi. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Daftar isi kami ada kata pengantar, terisi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan daftar pustaka. Lan- Latar belakang era digital dan akses informasi. Perkembangan teknologi ini telah modern, terutama melalui internet dan perangkat digital, informasi dapat diakses secara instan dari berbagai penjuru dunia. Ini mengubah cara orang belajar, bekerja, dan berinteraksi. Contohnya, platform pembelajaran daring memungkinkan akses pendidikan berkualitas tanpa batasan geografis. Teknologi informasi ini meningkatkan akses produktivitas dan komunikasi, namun juga berpotensi menyebabkan kecanduan dan penyebaran informasi yang salah. Pengaruhnya terasa di berbagai aspek kehidupan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tantangan etika dan privasi juga muncul. Mengelola teknologi dengan tepat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif. Oleh karena itu, penelitian mendalam diperlukan untuk memahami dampak teknologi terhadap kualitas hidup masyarakat modern. Ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk memahami secara komprehensif peran dan dampaknya teknologi informasi, beberapa pertanyaan kunci perlu dijawab. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas informasi pada masyarakat modern? Yang kedua, bagaimana teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa saja tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi? Tujuan penulisan. Satu, mendeskripsikan peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Yang kedua, memaparkan cara masyarakat modern memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis berbagai tantangan yang timbul akibat pengaruh teknologi informasi. Kemudian manfaat penulisan, wawasan, dan implementasi. Makalah ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami peran teknologi informasi. Manfaat penulisan secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi mengenai peran teknologi informasi dalam transformasi masyarakat modern sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis lain dalam menyusun makalah di masa depan. Kemudian, manfaat penulisan secara praktis untuk menjadi sarana bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai peran teknologi informasi dalam transformasi masyarakat modern. Peran teknologi informasi, evolusi komunikasi. Sejarah teknologi informasi adalah perjalanan panjang evolusi cara manusia berkomunikasi dan mengelola informasi dari isyarat prasejarah hingga ponsel pintar. Saat ini, teknologi informasi terus berkembang pesat di era digital. Media sosial, perangkat mobile, dan aplikasi berbasis cloud telah mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses informasi secara fundamental.
Transformasi digital ini mempengaruhi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif menjadi kunci kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Transformasi komunikasi adalah proses evolusi yang terus berlangsung sehingga seiring perubahan teknologi, budaya, dan kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara signifikan, memperkecil jarak ruang dan waktu. Dari surat yang memakan waktu lama, kini teknologi digital memungkinkan pesan dikirim dan diterima dalam hitungan detik melalui email, pesan instan, dan media sosial. Transformasi komunikasi, tantangan, dan peluang. Media sosial telah memungkinkan setiap individu berbicara dengan audiens global, namun juga menimbulkan tantangan baru. Adanya dampak media sosial, penyebaran informasi cepat, namun juga berita palsu, polarisasi opini, dan kecanduan digital. Komunikasi yang dulunya privat kini lebih terbuka, kadang melampaui batas privasi individu. Integrasi AI dan algoritma, chatbot, asisten virtual, dan analitik data memungkinkan pemahaman kebutuhan pelanggan yang lebih personal dan respon real-time. Dunia profesional, alat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Slack mendefinisikan ulang kolaborasi lintas geografis dipercepat oleh pandemi. Kedepannya, teknologi seperti realitas virtual VR, realitas tertambah AR, dan jaringan 5G akan semakin mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, menjadikannya lebih imersif dan cepat. Di sini ada komunikasi real time, efisiensi, dan tantangannya. Komunikasi real time, pertukaran informasi langsung tanpa jeda signifikan, telah menjadi aspek penting kehidupan modern berkat kemajuan teknologi. Aplikasi pesan instan itu seperti WhatsApp, Telegram, Messenger, memungkinkan pertukaran teks, gambar, video, dan suara secara real time, termasuk panggilan video dan suara untuk interaksi tatap muka virtual. Di dunia bisnis, platform seperti Zoom yang kami gunakan sekarang, terus ada Microsoft Teams, Slack, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim, memungkinkan kolaborasi cepat tanpa batasan lokasi. Jadi mau dimanapun itu kita tidak ada batasannya. Lalu chatbot berbasis AI dan live chat memberikan solusi instan juga bagi pelanggan, meningkatkan pengalaman secara signifikan. Oke, lalu pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan, bisnis, dan sosial. Teknologi informasi telah merevolusi banyak berbagai sektor. Dari cara kita belajar hingga bagaimana bisnis beroperasi dan masyarakat berpartisipasi. Contohnya di pendidikan atau e-learning. E-learning menggunakan teknologi digital untuk materi dan pengalaman belajar yang fleksibel juga interaktif. Platform seperti Ruang Guru, lalu ada Coursera, Udemy, menawarkan kursus tanpa batasan geografis atau waktu. Lalu alat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Classroom memungkinkan kolaborasi real-time juga antara guru dan siswa atau siswa sesama siswa. Dan kita juga di Unsia ini menggunakan AdLink ya salah satunya. Itu sebagai contoh juga untuk learning ini atau pendidikan di bidang pendidikan ini. Lalu di bidang bisnis atau inovasi model, model bisnis berbasis langganan seperti Netflix, Spotify, dan ekonomi berbagi seperti Gojek, Grab telah merevolusi industri, mengurangi biaya operasional dan menciptakan pasar baru. Jadi biaya operasional kita nggak perlu ngabisin bensin segala macam. Jadi hanya untuk seperti biaya jasa aja sih itu termasuk lebih murah. Seperti itu. Lalu di sosial dan politik, platform media sosial menjadi alat bagi individu untuk menyuarakan opini, lalu menyebarkan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial, memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan perubahan. Lalu di sini ada tantangan dan kesimpulan menuju masyarakat inklusif.
Transformasi komunikasi membawa tantangan etis dan sosial, namun dengan pendekatan bijak. Manfaatnya dapat dirasakan oleh semua. Tantangan etis dan sosial, ketergantungan pada teknologi dapat memperlemah komunikasi interpersonal. Ketimpangan digital masih menjadi masalah, menciptakan kesenjangan informasi, lalu penyebaran berita palsu dan polarisasi opini dapat memicu konflik sosial. Lalu ada privasi dan keamanan data. Informasi pribadi kita rentan terhadap eksploitasi. Literasi digital penting untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis. Lalu kekhawatiran adiksi digital, terutama pada anak-anak dan remaja yang rentan untuk saat ini. Lalu peluang di masa depan, sebenarnya AI dan blockchain menawarkan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, transparansi, dan integritas data. Menciptakan ekosistem informasi yang lebih aman dan andal. Jadi untuk AI ini sekarang memang lagi marak-maraknya atau berkembang sangat pesat. Lalu untuk dunia blockchain juga, untuk dunia blockchain sekarang itu emang untuk bertujuan untuk transparansi. Lalu dampak sosial teknologi informasi telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, juga berinteraksi secara fundamental. Dengan internet, perangkat pintar, dan aplikasi digital, teknologi informasi telah mempermudah akses informasi, lalu meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru, tetapi juga membawa tantangan sosial yang perlu diatasi. Untuk masa depan, penting sekali bagi masyarakat untuk terus mengevaluasi dampak sosial teknologi informasi dengan mempromosikan literasi digital, lalu kebijakan privasi yang ketat, lalu akses teknologi yang merata. Dengan pendekatan ini, teknologi informasi menjadi katalisator bagi kemajuan sosial yang berkelanjutan, menghubungkan manusia secara lebih dalam dan memberikan solusi untuk tantangan global yang kompleks sekarang. Lalu di sini ada penutup kesimpulannya dari kami, dampak sosial teknologi informasi telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi secara fundamental. Teknologi ini memainkan peran sentral dalam membentuk hubungan sosial, pola komunikasi, dan dinamika masyarakat modern. Dengan internet perangkat pintar dan aplikasi digital, teknologi informasi telah mempermudah akses informasi, lalu meningkatkan efisiensi, seperti learning tadi, lalu ada Grab, Gojek, dan lain-lain, juga membuka peluang baru. Tetapi juga membawa tantangan sosial yang perlu diatasi, khususnya untuk anak-anak dan remaja tadi. Lalu salah satu dampak sosial utama teknologi informasi adalah transformasi cara komunikasi. Media sosial, pesan instan, dan konferensi video telah memungkinkan orang-orang untuk tetap terhubung meskipun terpisah jarak dan waktu, baik itu yang di WIB, WITA, atau WIT, lalu baik yang itu di Indonesia maupun di luar negeri. Hubungan keluarga, persahabatan, dan jaringan profesional dapat dipertahankan dan bahkan diperluas melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Zoom. Berbagi video, berbagi pesan, berbagi audio, bahkan untuk berkomunikasi itu jadi sudah sangat mudah. Namun, sekali lagi perubahan ini juga memiliki sisi negatif, seperti hilangnya interaksi tatap muka yang mendalam dan meningkatkan rasa isolasi sosial pada individu yang lebih banyak berinteraksi di dunia maya daripada di dunia nyata. Tentunya penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas sih banyak ada kesalahan, serta jauh dari kata sempurna. Eh, Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun para pembaca. Lalu terakhir di sini ada daftar pustaka yang membantu kita dalam menyusun makalah ini. Ada Egun Dahlan Saputra, Mas Ruri Anis 2024, peran teknologi dalam membentuk masyarakat informasi modern,
Lalu ada B. Stepi Walukov, Eroni, Katuk, Kabulum Melsanda, Salome Gabriel, Pontoh Imam Mahyudi 2024 Desember, pengaruh teknologi terhadap kualitas masyarakat modern. Sebelum penutupan, kita ada video yang akan di-share oleh Mas Rehan, yaitu tentang dampak dan pengembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Untuk Mas Rehan dipersilakan. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu techne dan logos. Kata techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Secara fungsi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring perkembangannya, dengan banyaknya penemuan dan uji coba ilmiah, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin, kemudian diubah menjadi sebuah benda yang tidak berwujud, atau dalam dunia digital biasa disebut software. Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital dengan sangat cepat. Munculnya teknologi tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Ya, Google, yang merupakan mesin pencarian digital tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginannya. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, dan dampak lainnya adalah munculnya kebiasaan sosial yang baru. Pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan lainnya, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh generasi tertentu, penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merusak perkembangan otak manusia, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial, maraknya pornografi, perjudian, penipuan, kriminalitas, cybercrime, serta kejahatan lainnya di dunia maya merupakan dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, tantangan terbaru kita adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Oke. Itu ada video tambahan juga ya. Jadi emang kita harus
Jangan sampai dikuasai oleh teknologi, tapi harus kita yang harus menguasai teknologi tersebut. Sepertinya presentasinya sudah berakhir di sini. Di penutupan dari kami, kalau misalkan dari perkataan kami ada yang salah, kami mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih.